Jumairi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Jumairi ngajar di mana, Pak? Di SMA 2 Rebang Tangkas, Pak. Bang Tangkas, Kabupaten Waikanan. Kanan. Oke, Bapak mengetahui ada berapa apa namanya teori-teori belajar, Pak, berdasarkan aspek pembagian dari perkembangan psikologi siswa. Ini yang banyak, yang umum dipakai. Silakan, Pak. Ada 5, Pak. Oke. Yang pertama yaitu teori Kan? behavioristik, kemudian teori belajar konstruktivisme, yang ketiga teori belajar humanistik, kemudian yang keempat teori belajar kognitif, yang kelima teori belajar sosial. Oke. Ya, untuk teori belajar behavioristik yaitu guru memberikan respon atau dorongan yang kemudian eh, siswa akan memberikan dampak, yaitu perubahan tingkah laku. Yaitu contohnya guru mengoreksi atau memberitahu beberapa kesalahan ataupun mengoreksi hasil belajar. Kemudian guru memberikan motivasi. Dan setelah diberikan motivasi, guru mengamati apakah ada perubahan atau tidak dari siswa tersebut. Oke. 5 ya, Pak, ya, yang Bapak bisa sebutkan tadi ya. Iya, Pak. Oke, dari kelima-limanya, Pak, ketika praktek pembelajaran di dalam kelas, ya, apakah Bapak menerapkan kelima-limanya, menerapkan salah satunya, menerapkan salah duanya, atau bagaimana? Yang sudah pernah Yang Bapak leb- lakukan. yang lebih umum saya pakainya yang behavioristik, kemudian humanistik, dan eh, konstruktif, Pak. Oke, apa keterkaitan dari tiga teori itu yang Bapak kemudian selalu gunakan dalam apa namanya praktek pembelajaran dalam kelas? Apakah tiga-tiganya itu memang sampai saat ini masih relevan? Ya, kalau yang tiga-tiganya ini relevan, Pak, karena kalau yang behavioristik ini mengarahkan pada sikap perilaku dan Hmm. kemudian kemampuan siswa yang sebelumnya dengan kemampuan yang rendah dengan diberikan stimulus akan memberikan dampak yaitu peningkatan kemampuan belajar atau prestasi dalam belajar. Kemudian yang konstruktif itu membuat siswa mandiri mencari pengalaman ataupun mencari jawaban dari beberapa masalah ataupun soal. Jadi guru hanya memberikan soal, kemudian siswa mencari jawabannya secara mandiri. Oke, Pak Jumairi ini ngajar di apa? SMA tadi ya? Iya, Pak. Oke, kalau untuk siswa SMA, peserta didik SMA, barangkali ketiga-tiganya itu oke lah ya, itu bisa di apa namanya diterapkan. Karena memang audiensnya adalah anak-anak yang sudah mulai bisa berpikir secara kritis ya, kritik Iya, Pak. thinking ya, seperti itu. Oke, bersyukurlah ketika Bapak memang dalam praktek pembelajaran menggunakan atau ya ada landasan teori belajar yang Bapak gunakan. Selanjutnya Pak, pada saat Bapak melakukan praktek pembelajaran kelas, Bapak kan ngajar PAI ya Pak ya. Iya, Oke. Pak. Bagaimana Bapak dalam mengambil CP atau menentukan CP, kemudian TP dan ATP, Pak? Ya, dalam perumusan CP yang pertama yaitu dari eh, CP yang diambil dari Kemendikbud, Pak. Kemudian setelah diambil dari situs PMM, dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan Platform Merdeka pembelajaran, Mengajar ya, PMM itu ya. ya, Oke. platform Merdeka Mengajar. Kemudian dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Setelah dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran, dilanjutkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Oke. Materi yang Bapak angkat untuk praktek kemarin saat peer teaching apa, Pak? Materi. Yaitu larangan pergaulan bebas dan zina, Pak. Masya Allah. Mantap sekali itu materinya itu. Ya, Esensial itu. Ya, oke. Larangan pergaulan bebas dan zina. dan zina. Nah, pada saat menyampaikan materi itu tentu Bapak menggunakan beberapa model ya Pak ya.
Ya, model pembelajaran dan juga metode yang digunakan. Pak, model pembelajaran apa Pak yang dipakai Pak? saya pergunakan PBL, Pak. PBL. Iya, Problem Silakan Based disampaikan Pak, Learning. pada tataran teknisnya seperti apa PBL ketika diterapkan pada proses pembelajaran. Ya, eh dalam proses pembelajaran, saya di sini itu mengidentifikasi masalah yang ada di sekolahan, yaitu yang ada di SMA. Kemudian eh, saya merumuskan yaitu capaian pembelajarannya didasarkan pada ayat Al-Quran yang berkenaan dengan larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian tujuan pembelajarannya agar peserta didik mampu membaca ayat Al-Quran dan memahami dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Yaitu masalah yang saya angkat, yaitu mereka melihat video, kemudian melihat situasi kondisi di sekolahan, yaitu banyak yang kalau di sini namanya itu eh, sebambangan, Pak. Wah, apa tuh Pak? Ya, sebambangan itu, Pak, eh, minta dinikahkan, anak minta Oh, dinikahkan dengan cara paksa, dibawa kabur terlebih dahulu, Pak, Rian itu oleh ya, Rian calon. Ya, itu. Apa adat Lampung ya Pak ya? Ogan, Pak. Oh, kan itu ya. Iya, Pak. Sebambangan Ogan juga, Pak. Mm-mm. Ya, ya, ya. Nah, terus kemudian respon daripada peserta didik. Ya, respon dari peserta didik dengan mereka memahami ayat Al-Quran dan kemudian mengetahui dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina, mereka ada rasa bahwa perbuatan zina itu sangat dilarang oleh agama. Dosanya dosa besar. Dan kemudian mereka berusaha menjauhi karena dampaknya itu bisa di penyakit, Pak. Penyakit HIV AIDS. Gitu, Pak. Oke, oke, Nah, oke. penyakit itu kan penyakit yang sangat memberikan dampak jangka panjangnya, Pak. Hilangnya masa depan dan lain sebagainya. Sebentar sebelum saya lanjutkan, Pak Jumairi, kan ini kita semester gajah sudah lewat ya. Iya, Pak. Nah, jadi gini, jadi kan apa yang Bapak Ibu sampaikan malam hari ini itu kan real gitu. Artinya real itu gini, seperti Pak Anwar tadi. Itu kan ke belakang kemarin semester ganjil. Iya, Nah, iya, Pak. pembelajaran ini apa namanya didesain dari apa yang sudah kita laksanakan pada saat semester ganjil atau ajaran baru dan sudah selesai. Nah, jadi nanti biar enak gitu. Apa namanya betul-betul ini realita di lapangan yang Bapak Ibu temukan dan pada saat proses pembelajaran Bapak Ibu laksanakan di sekolah masing-masing. Oke, Pak Jumairi itu kaitannya dengan PBL ya Pak ya. Bapak menggunakan Iya, Pak. metode apa tuh Pak? Metodenya diskusi, Pak. Selain diskusi, Selain diskusi, yaitu eh, ada mereka itu menganalisis, Pak. Mereka jadi ini eh, apa namanya mengamati di lingkungan sekitar bahwa kejadian-kejadian seperti itu akibat dari pacaran dan lain sebagainya. Gitu. oke, jadi ada diskusi, tukar pikiran gitu ya, saling Iya, apa namanya memberikan ide, gagasan, pendapat gitu ya. Oke, iya, Pak. bagaimana Bapak dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu untuk memberikan satu materi esensi atau pendalaman materi kepada anak ya sehingga anak ini apa namanya akan lebih mengena ya materi itu ya. Pendalaman materi atau materi ajar apa yang Bapak bisa kemudian pastikan bahwa anak ini betul-betul bisa memahami dikaitkan dengan fakta atau faktual. Kalau konsep sudah tadi ya, Al-Quran tadi Iya, gitu Pak. ya. Seperti apa Pak? Bapak untuk berikan penguatan materi kepada anak didiknya. Ya. Eh, dalam penyampaian materi yaitu pertama dikaitkan dari pengetahuan dengan mereka diberikan sajian pertanyaan pemantik eh, sebelum masuk ke materi yaitu larangan pergaulan bebas. Saya bertanya kepada siswa, eh,
apa saja yang kalian ketahui dari dampak negatif pergaulan bebas dan zina? Nah, kemudian mereka menjawab. Setelah mereka menjawab, saya masuk ke materi yaitu larangan pergaulan bebas dan zina dengan konsep yaitu pengetahuan dulu, pengetahuan dasar, kemudian eh, dilanjutkan dengan relevansi antara ayat Al-Quran dengan kehidupan yang ada. Selanjutnya dikaitkan dengan perspektif agama bahwa agama itu agama manapun tidak ada yang memperbolehkan yaitu pergaulan bebas dan zina. So, Selanjutnya ya, dari perspektif hukum bahwa pergaulan bebas dan zina itu dilarang oleh undang-undang seperti itu dan ada pasal-pasalnya. oke. Bagaimana Bapak dalam merumuskan asesmen Pak dalam pembelajaran, rancangan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi itu? Ya, Apakah kemudian Bapak melakukan apa namanya ya membuat ya mendesain untuk melakukan asesmen yang kemudian karena ini tarafnya adalah anak-anak yang di SMA itu kan otomatis dia sudah mulai bisa HOTS ya, hike ya, iya berpikir Pak. Ya, gimana itu? Asesmen ya. awal, formatif, sumatif gitu kan? Heeh. Jadi tahapannya kan kalau asesmen awal kan Hmm, mereka karena masih dicari kami dari guru mencari tahu kemampuan mereka yaitu dengan asesmen awal. Kemudian di sini guru membuat pretest, kuesioner ataupun survei dari kemampuan siswa. Contohnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas, kemudian dampak dari pergaulan bebas gitu. Jadi masih awalnya. Kemudian selanjutnya asesmen formatif, yaitu diberikan tugas. Ya, seperti halnya mereka mengerjakan tugas harian. Kemudian mereka berdiskusi terkait dengan larangan pergaulan bebas dan zina. Itu mereka memberikan jawaban-jawaban dari soal yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, asesmen sumatif, yaitu seperti halnya mereka mengerjakan tes akhir, yaitu ujian akhir untuk mendapatkan nilai dari apa yang pernah dipelajari seperti itu. dan itu sudah ya Pak. Udah, Pak. Bapak ngajar kelas berapa aja Pak? Kalau sebenarnya sih, Pak, kalau jujurnya saya kelas 12 Pak. Oh gitu. Heeh. Hmm. K13 tapi kan kalau di Ya, ya. arahan kemarin harus pakai K yang pakai kurikulum Merdeka. Mer serentak Pak, itu diberlakukan 2024 ini ya menjadi kurikulum nasional kan gitu. Kalau di Iya. Kementerian Agama itu kan apa KMA 450 itu serentak itu madrasah juga harus menggunakan kurikulum Merdeka yang secara serentak di 2024 dijadikan kurikulum nasional. Selanjutnya Pak Zumairi saya ingin Bapak menceritakan secara ya garis besar terkait tentang proyek P5RA Bapak sudah buat. Kalau yang saya upload itu belum terlaksana, Pak. Yang saya Tuh, upload itu belum terlaksana. apa itu Pak? Kalau ah Apakah Bapak di kelas 12? ya, kalau kemarin kan saya karena tidak terlalu paham dari Oke. arahan LK, jadi Nah, di situ perintahnya membuat P5 nah. dan PPRA Jadi gitu. begini Pak. Kemudian saya Jadi gini Pak Junaidi, penyusunannya, kelas ah, yang 10 gimana, Pak? 11 kan melaksanakan toh? Iya, kalau yang melaksanakan saya tetap kemarin sebagai ketua pelaksana, Nah, Pak. itu. Tapi modul Heeh. modul yang saya tampilkan di LMS bukan yang saya laksanakan kemarin gitu, Pak. Nah, terus yang dimasukkan diupload di LMS yang justru belum dilaksanakan. Iya, Kenapa tidak yang diupload adalah yang kemarin sudah dilaksanakan, Pak? karena miskomunikasi yang saya terima di pemikiran, Pak. Oke, Karena jadi gini, ini saya uh, pikir ini belum terlambat ya. Karena kan nanti iya, setelah ini
kami guru Heeh. dosen dan guru pamong itu juga akan melakukan penilaian tuh di LMS tuh. Maksud saya, kalau Heeh. sampai modul P5RA itu tidak dibuat dan tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi nilai Bapak nanti. Enggak, kalau di LMS itu saya upload Pak P5-nya, cuman maksudnya belum terlaksana. Nah, kalau yang sudah terlaksana itu saya kemarin ngadain yaitu eh Temanya, senam kreasi temanya, yang sudah terlaksana, Pak. Ya, temanya apa itu? eh, Kan banyak temanya. senam kreasi lagu daerah, Pak. Oh, berarti apa itu? Kebinekaan Eh tunggal ya? membangun jiwa dan Bangunlah raga. jiwa. Oh, bangunlah jiwa dan raga. Bangunlah jiwa dan raga. Wah, itu sudah itu, Pak. Itu Iya, tidak upload itu. Yang diupload malah yang belum dilaksanakan ya. iya, Pak. Berarti begini, ya itu harus ada komitmen tuh dari Bapak. Ya, modul itu kan disusun. Kan ada Iya, Pak. tahapan P5RA itu kan sebelum gelar karya, itu kan Hmm. ada tahap sosialisasi, tahap satu, tahap 2, tahap 4, tahap satu, tahap 2, tahap 3, tahap 4 kan unjuk performnya tuh. Iya, Pak. Nah, maksud saya, Bapak harus punya komitmen, meskipun modul yang diupload di LMS itu nanti belum terlaksana, itu nanti ya harus dilaksanakan. Modul itu kan harus dilaksanakan. Memang Bapak di kelas 12, cuman maksud saya kalau saya boleh kasih saran, kenapa tidak yang diupload misalnya adalah gelar karyanya, proyeknya kelas 10 dan 11 gitu kan. Toh itu masih dalam satu naungan di sekolahan Bapak gitu, Pak. Nah, itu. Ya, kemarin itu setelah saya pahami, oh, teman-teman nguploadnya itu yang sudah terlaksana gitu. Nah, mau balik ngupload yang sudah terlaksana di sekolahan saya, ini bisa saya upload apa enggak gitu. Jadi dari Hmm? malam ini saya pengen kalau misalnya itu bisa diupload ulang, ya saya upload ulang yang sudah terlaksana gitu, Pak. Toh Oke, dengan yang sudah terlaksana ini kan membuat lebih ringan tugasnya gitu, Pak. oke. Iya, benar. Kan sudah ada dokumentasinya kan? Iya, Pak. Ya, gitu kan. Dan sudah ada rapotnya itu, Pak. Kalau Ya kan? rapotnya itu di Ya, kelas SMA 11. kami 1 tahun sekali Pak ngisinya Pak. Oh, pakai yang blok ya. Iya Pak. Oke deh. Tapi meskipun setahun sekali pasti ada itu. Iya Pak ada. Oke. Dan Pak Jumeiri karena tadi disampaikan masuk tim, berarti kan paham, Pak? Iya Pak. Jadi Paham. kalau Oke. kegiatannya itu pembuatan modul terlebih dahulu, kemudian Hmm. setelah modul jadi dilanjutkan sosialisasi di Betul. tim guru. Setelah Hmm. sosialisasi tim guru, sosialisasi di Hmm. masing-masing kelas, tingkat Oh. kelas gitu. Hmm. Kemudian setelah Baru. sosialisasi di tingkat kelas, pelaksanaan yaitu memulai dari aktivitas 1 sampai aktivitas 12. Itu Bapak Dari paham. ya Pak? Itu Bapak sudah paham itu alurnya. Iya, karena ya sudah terjun langsung kemarin Pak. Nah, sangat disayangkan ketika misalnya ya tidak mengupload yang sudah dijalankan. Saya pikir poinnya akan besar itu nanti. Tapi ya sudah, gini aja Pak Jumairi, coba nanti khusus untuk yang P5R-nya punya Pak Jumairi, coba upload yang di semester ganjil kemarin sudah terlaksana gitu aja Pak ya. Iya Pak. Yang kemarin sudah terlaksana lah gitu. Mm-mm. Oke, Pak Jumairi, selanjutnya PTK, Bapak sudah buat proposal Pak. Sudah Pak. Apa Pak judulnya Bapak angkat Pak? Nah, judulnya eh, upaya meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui Nah, Whisper Game. upaya meningkatkan. Keaktifan belajar siswa. Jadi Jadi kan rata-rata judulnya upaya semuanya. Upaya, upaya. iya, Sebenarnya ada kalimat lain misalnya kan seperti itu. Peningkatan gitu juga boleh. Upaya juga sebenarnya sih ya kembali ke kita ya karena PTK ini khas dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan, satuan pendidikan dan berdasarkan latar belakang yang ada di masing-masing sekolah. Jadi pasti ada khasnya masing-masing itu dan pasti akan berbeda. Dalam satu kabupaten pun itu akan punya karakteristik yang berbeda setiap sekolahnya kan seperti itu. iya, Nah, Pak. jadi yang dilakukan adalah upaya meningkatkan apa tadi? Keaktifan belajar siswa Aktifan belajar siswa dengan melalui Wis
per game. Whisper game. Oh, pakai game ya? Iya, sebenarnya gamenya itu gini Pak, itu kan ice breaking Pak. Oh, ice breaking aja. Ice breaking jadinya kegiatan siswa ini kan kalau monoton itu cenderung siswa banyak yang males belajarnya, kemudian tidur, Oke, ataupun mereka mencari aktivitas-aktivitas lain. lain. Dengan adanya Oke, beberapa ice breaking, mereka lebih menarik. aktif seperti itu Pak. Sekarang pertanyaannya saya, Bapak siswanya ada berapa? Peserta didiknya ada berapa? Satu kelas. Ambilkan Kalau satu. setiap kelas itu Pak ada yang 20, 22, 23 Pak. Satu rombel saja yang Bapak ampu, misalkan di 12 apa gitu. Nah, saya Ambil. ambil kalau di ini Pak di apa namanya untuk kegiatan untuk kegiatan PPG yaitu di kelas 10 B yaitu jumlah siswanya ada 21 Pak. Oke, 21 siswa akan coba dilihat keaktifan belajarnya gitu kan, melalui Iya quiz Pak. tadi itu apa? Ice breaking lah bahasanya seperti itu. Bagaimana kondisi data SBK. awal, Bapak bisa mengambil apa namanya dengan menggunakan ice breaking atau quiz tadi, apakah sebelumnya tidak aktif dari 21 orang atau begini, dari 21 orang itu yang aktif berapa, Pak? eh Awalnya itu hanya 7 orang Pak. 7 orang yang Saat aktif, aktif itu real Pak, real siswa real. kami kebanyakan Berarti, memang ketika oke, belajar tidur Pak. boleh nih dilanjutkan ini PTK ini sampai kemudian nanti paling tidak Bapak punya target berapa persen Pak dari 21 itu berapa orang yang harus aktif? Semua kah? 80% kah? 90% kah? Ya Atau gimana? minimal 85 Pak. Berapa? 80 Pak. 80%. Enggak kurang. Kenapa enggak 100%? Bapak, Bapak Ada rancang ininya Pak, XX-nya Pak. XX-nya. Ada berapa siklus? Gimana Pak? Ada berapa siklus Eh dalam proposal PTK Bapak? Dua Pak, baru Enggak dua. cukup dengan Ya sekali. kalau dengan sekali siklus itu hanya mampu di angka 70 Pak. Oh, Peningkatan peningkatan benar kalau kalau begitu, keaktifan belajarnya itu kalau begitu ya Bapak harus lebih dari 90% dong kalau kayak gitu ya. eh, Saya pikir ini diteruskan Pak. Kalau memang siklus satu belum mencapai, itu kan nanti kan Bapak pakai metode apa Pak? Analisa data apa Pak? Kualitatif atau kuantitatif Pak? kualitatif Pak. Sama kayak Pak ini tadi ya. Iya Pak. Siapa tadi? Pak Anwar Setiaji. Oke. Ya rata-rata pakai itu sih lebih anu kita. Kalau kuantitatif kan nanti bermain angka kita pakai statistik ya. Oke Mm-mm. Pak Zumairi, saya pikir untuk PTK demikian. Yang penting Bapak paham betul Pak terkait tentang PTK itu, mulai dari pendahuluan, latar belakang masalah di dalamnya, rumusan masalah, kemudian landasan teori ya. Landasan teori itu nggak usah banyak-banyak lah kalau kaitannya dengan peningkatan keaktifan siswa ya. Kemudian metode penelitiannya, ada hipotesanya sebenarnya ya. Iya Hipotesa Pak. itu kan dugaan sementara kita ya, nanti dibuktikan dengan siklus satu dan siklus 2 sampai dengan instrumennya Bapak apa Iya Pak. namanya susun. Terima kasih Pak Jumairi. Kita ke paket yang berikutnya. Itu Bapak kita minta untuk praktek. Nah, praktek ngajar Pak. Kalau dalam sintaks itu ada pendahuluan, ada tahap-tahap pendahuluan, tahap inti dan tahap penutup. Nah, di tahap pendahuluan, Bapak, saya minta Bapak di tahap pendahuluan. Oke, coba gimana? Oke. Materinya apa, Pak? Yang tadi itu ya. Ya, larangan pergaulan bebas dan Oke, zina, Pak. silakan, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat semua. Sudah siap belajar belum? Siap, Pak. Oke, sudah siap belajar. Eh, Tolong dirapikan mejanya, kursinya, dan bukunya tolong ditaruh di atas meja, disiapkan untuk berdoa kepada
Nak Badrudin, tolong dipimpin doa. Ya, lanjut ke tahap inti. Tahap inti materi yang saya sampaikan yaitu larangan pergaulan bebas dan zina. Di sini Bapak akan menyampaikan yaitu pengertian larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, anak-anakku sekalian, zina adalah sesuatu perbuatan yang keji yang dilarang oleh agama. Yang di mana zina adalah terjadinya hubungan biologis antara lelaki dan wanita atau yang tidak ada ikatan pernikahan. Kemudian pergaulan bebas adalah pergaulan yang antara laki-laki dan wanita yang melampaui batas ataupun pergaulan yang menyimpang. Kemudian dalilnya, dalil pergaulan bebas dan zina, yaitu diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Di mana Quran surat Al-Isra berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, dari ayat tersebut bahwa eh, perbuatan zina ini dilarang oleh agama dan dilarang oleh aturan negara. Dengan seseorang berzina, dia telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma Pak masyarakat Jumairi dan pakai sebagainya. PBL atau PJBL atau DBL modelnya? PBL, Pak. Hah? PBL. PBL. Oke, di mana Pak Ah. PBL-nya Pak? Nah, kalau kalau memakai PBL, ya di sini Bapak akan menyampaikan materi yaitu larangan pergaulan bebas dan zina. Tolong anak-anakku sekalian amati gambar berikut. Oke, cukup. Nah, Cukup, cukup Pak. Oke, selanjutnya metode yang Bapak gunakan Pak. ya tadi yaitu diskusi, Pak. Mereka mendiskusikan dari melihat tayangan gambar. Nah, Hmm. gambar itu kan ada beberapa gambar yaitu adanya percintaan yang kemudian digerebek seperti itu, Pak. Oke. Kemudian mereka ada gambar lagi Hmm. bahwa mereka itu ditahan oleh polisi karena telah melakukan pelecehan seksual seperti Oke, itu, Pak. cukup. Sekarang ke tahap penutupan. Oke, baik anak-anakku sekalian, eh, dari beberapa hasil diskusi tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pergaulan bebas dan zina ini memiliki dampak yang luar biasa, yaitu dampaknya hingga memberikan penyakit menular seksual. Kemudian larangan ini bukan hanya terhadap perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga terhadap sesuatu yang dapat mengarah perbuatan zina, seperti halnya pacaran yang tidak terkontrol, kemudian memandang sesuatu yang merangsang, tindakan yang melampaui batas norma agama dan sosial. Nah, itu tadi anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan kita mengetahui dampak-dampak negatif dan kita semua mudah-mudahan dapat menjaga kehormatan, kesucian, dan menjauhi perbuatan yang menyimpang tersebut. Semoga Allah memberikan keimanan yang kuat untuk kita semua. Bapak akhiri dengan doa sebelum saya tutup. Mari kita berdoa bersama. Kemudian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang tertinggal ya Pak dalam penutupan itu. Biasanya ada refleksi. Oh iya Pak. Refleksi ya. Kemudian ada juga reinforcement gitu ya, penguatan-penguatan gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada menyimpulkan ya seperti itu. Oke, itu perbaikan untuk yang lain. Terima kasih Pak Jumairi, Bapak kembali ke itu ya Pak, yang saya perintahkan tadi itu. Iya P5. Surat apa tadi itu? Quran surat Al-Ahzab ayat 56. 56. Bapak salin dulu. Ini saya lihat nanti setelah ditulis ulang berikut terjemahannya kirim ke grup ya Pak ya. Siap Nah, nanti Pak. kita akan
akan